pendidikan Pancasila. Nah ya, materinya hak dan kewajiban. Itu ada dua tujuan ya. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasikan hak dan kewajiban sebagai peserta didik ya. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasikan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, sekarang ibu ingin tanya, siapa yang bangun pagi-pagi? Ayo. Nah, kamu kan bangun pagi-pagi, apa yang kamu lakukan? Tidur. Sudah tuh, kalau kamu di dalam keluarga, nah, apa yang kamu lakukan? Menyapu. Kewajiban di dalam keluarga. Nah, kewajiban di dalam keluarga. Nah, ya, yang kamu sebutkan tadi semuanya sudah benar. Apa itu hak? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu hak? Nah, yang kamu dah dapatkan. Kalau kewajiban, siapa yang bisa? Nah, yang dilakukan, nah ya. Nah, contohnya di dalam sekolah apa? Menyapu. Pengetahuan. Nah, itu dikatakan kewajiban. Nah, di dalam sekolah. Nah, ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan hak. Hak adalah suatu anggota, suatu yang kita terima atau kita lakukan, yang kita dapatkan. Nah ya, kalau kewajiban yang kita kerjakan atau kita lakukan ya. Nah, yang kamu sebutkan tadi contohnya yang di sekolah, di rumah. Nah ya. Pengertian kewajiban peserta didik. Ayo, siapa yang bisa? Contohnya menjaga, merawat fasilitas sekolah, dari guru, belajar dengan sungguh-sungguh, bikin kelas, menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, ayo tepuk tangan. Berarti semuanya anak ibu ini sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban. Kalau hak tadi di sekolah mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, yang mendapatkan nilai ya. Nah, sekarang ibu menyiapkan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Anak-anak boleh menonton, kalau perlu dicatat nah ya, yang perlu. Ya. Sekarang ibu akan memutarkannya. Nah, sekarang anak-anak menonton. Sudah tuh dilihat yang penting kamu catat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, pada kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Anak hebat, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya waktu dan proses
ada yang berbeda. Mari kita cari tahu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang hak. Perlu kita ketahui, setiap anak memiliki hak untuk dirinya sendiri. Berikut merupakan hak anak di rumah. Dengarkan ya. Hak seorang anak di rumah Boleh merupakan ucapkan, hak yang ya. harus didapatkan anak di rumah. Hak tersebut Apa itu hak? adalah Apa itu sebagai berikut. kewajiban ya di rumah maupun di sekolah. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kemudian, hak mendapatkan makanan dan pakaian. Lalu, hak mendapatkan layanan kesehatan. Contoh hak anak di rumah yang lain adalah hak mendapatkan tempat tinggal dan tempat bernaung, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat dan didengar pendapatnya. Selain memiliki hak di rumah, anak juga memiliki hak di sekolah. Contohnya yaitu hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Kemudian, hak bertanya kepada guru, hak menggunakan fasilitas sekolah. Adapun contoh hak anak di sekolah yang lain adalah hak berpendapat dan didengar pendapatnya, hak berteman dan bermain, dan hak mendapatkan penilaian dari guru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban. Setiap anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan baik di rumah ataupun di sekolah. Kewajiban tersebut harus dilakukan sebagai tanda kepatuhan terhadap aturan. Berikut adalah kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban anak di rumah merupakan segala hal yang harus dilaksanakan dan dituntaskan anak di rumah. Kewajiban anak di rumah adalah sebagai berikut. Pertama, menghormati dan patuh kepada orang tua. Kedua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan. Dan yang ketiga adalah belajar dan beribadah. Sudah? Sudah menontonnya, nak? Sudah. Sudah tahu hak dan kewajiban ya di sekolah maupun di rumah. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nah, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak, siapa yang senang mewarnai? Kami, Bu. Yang menonton siapa? Kami, Bu. Yang menonton. Ayo. Yang mewarnai. Kami, Bu. Yang menempel. Ayo yang senang menempel, ayo tunjuk tangan sebelum Ibu membagi kelompok. Sudah, sekarang Ibu bagi kelompoknya ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, nah ya. Sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Visual. Yo pasang. Kinestik. Audio, touring, nah ya. Kinestetik. Pajote. Kinestetik. Kinestik. Nah ya. Itu menempel. Nah sekarang Ibu bagikan ada
menonton. Yo, menggambar ya. Nah, sekarang kamu kerjakan ya, berkelompok. Kalau yang menggambar berarti mewarnai, Ibu kasih pinjam spidol nah ya. Kalau yang menempel Ibu kasih ada lem, ada gunting nah ya. Nih, kamu tempel gambarnya. Kamu menonton, kamu amati gambar nah ya, atau kewajiban nah ya. Rapi-rapi. Kalau yang menempel itu lihat ya. Nah, yang mewarnai warnai dengan boleh gambar di situ. Ini boleh Yo, kerjakan bersama-sama nak ya. Jangan ada yang tidak bekerja. Kelompok visual. Satu kelompok auditory. Kinetis. Yo, rapi-rapi dah yang mewarnai bersama-sama. Ada yang bisa saya, yang lain bantu nak ya, kawan-kawannya nak ya kalau belum. Kau kerjakan sama-sama dengan kawannya nak ya. Itu juga untuk yang menggambar nak ya. Yang menonton diperhatikan gambar tak bermain ini makan ini buat makan boleh. Yo, kerjakan nak. Kerjakan berkelompok. Nah, rapi-rapi. Kasih warna yang sebagus mungkin. Yo, kerjakan sama-sama.
kelompok auditory bagaimana? Bisa. Untuk kelompok kinestik bagaimana? Bisa. Yang visual mewarnai bagaimana? Bisa. Kasih warna yang bagus. Kenapa nak? Yuk kerjakan sama-sama dengan kawan-kawannya nak ya, supaya hasilnya bagus. Untuk yang gambar, satu untuk yang menempel nak ya, harus bekerja sama. Ini bermain dengan hak ya. Kewajiban makan. Hak untuk makan dari keluarga, dari orang tua ya. Bagaimana anak-anak? Yuk kerjakan dulu nak ya, sama-sama. Yang rapi, yang bagus supaya kasih maju ke depan nanti lancar. Visual bagaimana kerjanya? Bisa? Warnai. Kerjakan kalau yang ini kewajiban hak, kalau ini kewajiban ini hak ya, hak kewajiban.
Mana kelompok kinestetik sudah selesai apa belum? Kalau belum selesai, kerjakan lagi nak ya, supaya bisa. Kalau yang gambar ini kewajiban, kalau yang ini hak ya. Ada nih. Bluetooth mode. Connected. Sudah? Kalau sudah, kamu gimana? Anak-anak selesai? Selesai semuanya? Kelompok ada. Ya, sekarang kalau sudah selesai, Ibu suruh maju ke depan Ayang untuk mempresentasikan presentasikan Ayah ke depan Ayah, satu-satu kelompoknya Ayah untuk maju ke depan. Untuk kelompok auditory siap untuk maju ke depan? Siap, Bu. Ya, silakan. Kalau sudah siap, di dijelaskan ya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditory ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya Maida Ramadan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pertawan. Perkenalkan, nama saya Alafis. Perkenalkan, nama saya Buzara Sugato. Hak adalah suatu yang kita terima atau kita dapatkan atau kita miliki. Kewajiban adalah suatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Macam-macam hak. Satu, hak sebagai peserta didik, hak sebagai anggota keluarga, hak sebagai anggota masyarakat, hak sebagai warga negara. Pengertian hak sebagai peserta didik. Hak-hak yang melekat pada diri siswa sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Pengertian hak sebagai anggota keluarga. Hak-hak yang melekat pada diri anak yang harus didapatkan sebagai anggota keluarga. Contoh hak. Satu, hak sebagai peserta didik. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Hak menerima pelajaran dari guru. Hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak dilakukan secara adil. Mendapatkan nilai. Hak sebagai anggota keluarga. Hak mendapatkan identitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk bermain. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak untuk reaksi. Hak untuk mendapatkan makanan. Contoh kewajiban. Kewajiban sebagai peserta didik mengikuti proses belajar dan sungguh-sungguh, mematuhi peraturan sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah, merawat fasilitas, berperilaku baik, serta sopan santun. Kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Macam-macam kewajiban. Kewajiban sebagai peserta didik, kewajiban sebagai anggota keluarga, kewajiban sebagai anggota masyarakat, kewajiban sebagai warga negara. Pengertian kewajiban sebagai peserta didik, kewajiban yang melekat pada diri siswa sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Pengertian kewajiban sebagai anggota keluarga,
Kewajiban yang melekat pada diri anak yang harus didapatkan sebagai anggota keluarga. Contoh hak 3. Kewajiban sebagai peserta didik, menjaga, merawat fasilitas sekolah, mendengarkan pelajaran dari guru, belajar dengan sungguh-sungguh piket kelas, menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Kewajiban sebagai anggota keluarga, membantu ibu di rumah, berbakti dan menghormati orang tua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga nama baik keluarga, saling menyayangi dan menghargai antar anggota keluarga. Contoh kewajiban sebagai peserta didik, mengikuti proses belajar, mengajar dan sungguh-sungguh, mematuhi peraturan sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah, merawat fasilitas sekolah, berperilaku baik serta sopan santun. Ya. Ada yang ingin bertanya? Yo, siapa yang ingin bertanya, nak? Yo. Apa itu hak? Hak adalah suatu yang kita terima atau kita dapatkan atau kita miliki. Ada lagi yang ingin Yo, bertanya? siapa lagi? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu yang kita Kerjakan atau atau- kita lakukan. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Oh. Demikian hasil presentasi kami sudah selesai pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silakan duduk untuk sekarang ibu tempel, nak ya, hasil dari kelompok A1, nak ya. Ya, sekarang kelompok Pixwan. Yo, maju ke depan untuk prestasikan hasil ya, hasil dari kelompok kalian ya. Yo, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Antami Anugrah Latifia. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmana. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Kami ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang kita terima atau kita dapatkan atau kita miliki. Kewajiban adalah suatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Macam-macam hak. Hak sebagai peserta didik, hak sebagai anggota keluarga, hak sebagai anggota masyarakat, hak sebagai warga negara. Pengertian hak sebagai peserta didik. Hak yang melekat pada diri siswa sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Pengertian hak sebagai anggota keluarga. Hak-hak yang melekat pada diri anak yang suatu didapatkan sebagai anggota keluarga. Contoh-contoh hak. Hak sebagai peserta didik. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Hak menerima pelajaran dari guru. Hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak dilakukan secara adil. Mendapatkan nilai. Hak sebagai anggota keluarga. Hak mendapatkan identitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk bermain. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak untuk reaksi. Hak untuk mendapatkan makanan. Contoh kewajiban. Kewajiban sebagai peserta didik. Mengikuti proses belajar, mengajar dan sungguh-sungguh. Mematuhi pelajaran sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah, merawat fasilitas, berperilaku baik serta sopan. Kewajiban adalah suatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Macam-macam kewajiban. Kewajiban sebagai peserta didik, kewajiban sebagai anggota keluarga, kewajiban sebagai anggota masyarakat, kewajiban sebagai warga negara. Pengertian kewajiban sebagai peserta didik. Kewajiban yang melekat pada diri siswa sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Pengertian kewajiban sebagai anggota keluarga. Kewajiban yang melekat pada diri anak yang harus didapatkan sebagai anggota keluarga. Contoh-contoh hak. Kewajiban sebagai peserta didik. Menjaga, merawat fasilitas sekolah. Mendengarkan pelajaran dari guru. Belajar dengan sungguh-sungguh. Piket kelas. Menjaga
kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Kewajiban sebagai anggota keluarga, membantu ibu di rumah, berbakti dan menghormati orang tua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga nama baik keluarga, saling menyayangi dan menghargai antar anggota keluarga. Contoh kewajiban sebagai peserta didik, mengikuti. Ada yang ingin bertanya? Yo, siapa yang ingin bertanya, Nak? Apa itu hak? Hak adalah suatu yang kita terima atau kita dapatkan atau kita miliki. Ada lagi Yo, yang siapa ingin lagi? bertanya? Apa kewajiban? Kewajiban adalah suatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Bagaimana? Masih ada yang ingin? Sudah, tepuk tangan untuk kelompok putra. Sekian penjelasan kami hari ini sudah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ibu tempel dulu Nak ya hasil dari kelompok dua Nak ya. Nah, sekarang kelompok masih semangat anak-anak? Kita tepuk semangat dulu biar semangat naik semuanya berdiri. Tepuk semangat. Ayo sekali lagi biar semangat. Ayo. Tepuk semangat. Nah, sekarang kelompok 3 ya, Nak. Maju ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya, Nak ya. Yuk. Yuk, siapa yang punya? Yuk, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan kerjasama kami. Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Ocen Putri Brazilnya. Perkenalkan, nama saya Auren. Perkenalkan, nama saya Airin Hafira. Perkenalkan, nama saya Eno. Hak adalah suatu yang kita yang mana dengarkan, Nak, ya. kita dapatkan atau kita miliki. Kewajiban adalah suatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Macam-macam hak. Hak sebagai peserta didik, hak sebagai anggota keluarga, hak sebagai anggota masyarakat, hak sebagai warga negara. Pengertian hak sebagai peserta didik, hak yang melekat pada diri siswa sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan ini. Sekolah. Pengertian hak sebagai anggota keluarga, hak yang melekat pada diri anak yang harus didapatkan sebagai anggota keluarga. Contoh hak sebagai peserta didik, hak menggunakan fasilitas sekolah, hak menerima pelajaran dari guru, hak mendapatkan perlindungan keamanan, hak dilakukan secara adil, mendapatkan nilai, hak sebagai anggota keluarga, hak mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan. Contoh kewajiban sebagai peserta didik mengikuti proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi peraturan sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah, merawat fasilitas, berperilaku baik serta sopan santun.
Kewajiban adalah suatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Macam-macam kewajiban. Kewajiban sebagai peserta didik, kewajiban sebagai anggota keluarga, kewajiban sebagai anggota masyarakat, kewajiban sebagai warga negara. Pengertian kewajiban sebagai peserta didik: kewajiban yang melekat pada diri siswa sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Pengertian kewajiban sebagai anggota keluarga. Contoh-contoh kewajiban sebagai peserta didik: menjaga merawat fasilitas sekolah, mendengar pelajaran dari guru, belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Tiket kelas: menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Kewajiban sebagai anggota keluarga: membantu ibu di rumah, berbakti dan menghormati orang tua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga nama baik keluarga, saling menyayangi dan memberi anggota keluarga. Contoh kewajiban. Ada yang ingin bertanya? Apa hak dan kewajiban di sekolah? Menjaga fasilitas sekolah. Kewajiban hak tuh yang mendapatkan kena. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas tuh kewajiban, hak tuh yang didapatkan. Kena inti. Bertanya dengan guru. Yo, yang lain? Apa lagi? Apa arti hak? Hak adalah suatu yang kita terima atau kita dapatkan atau kita miliki. Yo, bagaimana? Yang lain? Apa itu kewajiban sebagai peserta didik? Hak sebagai hak menggunakan fasilitas sekolah. Hei, kewajiban sebagai peserta didik. Jadi apa kewajibannya? Apa kewajiban sebagai peserta didik tuh? Hah? Ini. Segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah. Kan kewajiban. Ayo ulang. Segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah. Kerjakan, kita lakukan atau kita kerjakan di sekolah. Membantu peraturan sekolah dan menjaga nama baik. Itu contohnya Imam. Turunlah omongan ibu nih. Segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan di sekolah. Ulang, Mam. Segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan di sekolah. Nah. Sekian penjelasan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok tiga ya. Udah ya, semuanya bagus semua. Nah, ya. Sekarang ibu akan membagikan hadiah. bagi kelompok yang Bagi yang kelompok yang paling bagus, yang paling oke, yang paling kompak, ya. Nah, sekarang ibu sebutkan kelompok yang paling bagus, nah ya, yang terheboh
yang paling top, yang paling oke ya. Dari kelompok dari kelompok visual, Yo silakan kelompok visual maju ke depan untuk dikasih hadiah dari. Yo maju ke depan. Yo. Untuk bermanfaat bagi kamu ya. Yo silakan duduk. Tepuk tangan untuk. Nah sekarang kita tepuk wow dulu biar semangat ya. Yo semuanya berdiri. Tepuk wow. Sekarang Ibu akan memberikan tugas tugas LKPD. LKPD itu berarti berindividu satu-satu, sendiri-sendiri kerja. Ibu akan membagikan LKPD, kamu kerjakan satu-satu ya. Jangan bercontek, kerjakan sendiri-sendiri. Yo, kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan contoh dengan kawan. Kerjakan. Yo. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan soalnya ya. Yo, kerjakan. Yo, jangan ribut, kerjakan soalnya jangan contekan ya, dikerjakan sendiri. Yo, kenapa Antami? Yo, kerjakan itu. Jangan ribut ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan. Kami apa? Terus dikerjakan sendiri. Bukan berkelompok, tapi sendiri ya.
cabut. Ayo. Ya, Nana, kerjakan. Dan contoh ya, sendiri-sendiri. Ayo kerjakan. Kerjakan. Kami sudah selesai apa belum? Yuk kerjakan dulu. Contekan. Ayo kami. Yuk. Kerjakan. Jangan ribut ya. Mulutnya ditutup. Ayo kerjakan. Jangan ribut ya. Supaya hasilnya bagus. Jangan sampai contekan. Yuk Antami, kerjakan, jangan ribut. Ya. Semangat ya, kerjakan.
Ayo, gak usah ribut. Tiga kali itu lah. Apel, bisa, siswa, udah bisa. Yo, kerjakan, jangan ribut, nah, sendiri-sendiri. Sudah? Kalau sudah semuanya? Kalau sudah dikumpul ya. Ayo. Kalau sudah dikumpul. Yo, ini sudah semua? Sudah selesai? Nah, sekarang Ibu periksa dulu nah ya hasil kerja. Mulutnya ditutup nah ya. Yo, yang lain jangan ribut, Ibu memeriksa hasil kalian tadi nak ya. Pilih kalian, mulutnya ditutup. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu periksa nah ya hasil dari LKPD anak-anak nah ya, semuanya sudah bagus semua nah ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita nah ya. Materi kita nah ya, materi kita hari ini nah ya. Nah, sekarang dengarin nah ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan nah ya. Kita menyimpulkan. Sekarang kita menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini nah ya, tentang hak dan kewajiban. Yang pertama, hak, apa itu hak? Ayo. Oke, bagus. Sekarang apa itu kewajiban? Yang dilakukan atau yang kita lakukan. Ya. Contohnya apa? Yang di sekolah. Untuk peserta didik, di sekolah. Apa yang contoh-contohnya? Ayo sebutkan, siapa yang bisa? Hak menggunakan fasilitas sekolah. Oke, bagus, ayo. Yang lain? Ayo, Antoni. Hak sebagai penerima didik. Oke, bagus, benar. Apa lagi? Hak menerima pelajaran dari guru. Oh, benar. Ayo, Antami, apa lagi? Antami. Menjaga merawat fasilitas sekolah. Ya, benar. Sekarang Ibu ingin tanya lagi kepada anak-anak. Hak sebagai keluarga. Ayo. Membantu ibu di rumah. Nah, membantu orang tua. Berbakti dan menghormati orang tua. cut. Itu kewajiban. Salah
keluarga. Sebagai anggota keluarga. Uang, ayo. Uang jajan. Sekolah. Apa lagi? Nah, kasih sayang mendapatkan perlindungan, nah ya. Mendapat uang jajan. Nah, itu yang kamu sebutkan tadi semuanya sudah benar. Itu merupakan hak atau kewajiban di sekolah, di rumah, dan di sekolah. Nah ya. Contoh hak kewajiban di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang contoh kewajiban di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah apa saja, kalau di sekolah apa? Contoh kewajiban di rumah. Membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga nama baik. Satu-satu baik. Nanti dengan kawannya. Contoh kewajiban di rumah. Ayo, siapa? Membantu ibu. Terus Membersihkan kamar, membersihkan menyapu halaman, sholat. sholat. Terus yang lain kan? Membersihkan tempat tidur. Mandi. Ayo, yang lain? Belajar. Itu merupakan hak kewajiban. Ya. Nah, sekarang ke hak kewajiban di Kewajiban tadi hak udah. Kewajiban di sekolah. sekarang hak Kewajiban di sekolah. Udah, kau dengar hak dia tuh kewajiban di sekolah. Ayo, apa tugas kamu di sekolah? Menjaga nama baik sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Nah, semua yang kamu sebutkan tadi. Merawat fasilitas sekolah. Nah, ya. Ya, sudah. Berarti sekarang anak-anak ibu ini semuanya sudah memahami pelajaran hari ini, nah ya. Sekarang bagaimana perasaan anak-anak? Semangat? Bahagia? Alhamdulillah, berarti semuanya anak-anak bahagia. Sekarang untuk minggu depan kita pelajaran dilanjutkan materi Hak dan kewajiban sebagai masyarakat dan warga negara. Hak dan kewajiban masyarakat dan kewarganegaraan, ya, untuk minggu depan. Nah, yuk akhiri pelajaran hari ini. Cukup sampai di sini, nah ya. Kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa, nah ya. Kepada Alapis, silakan maju ke depan untuk berdoa. Semuanya tangannya diangkat, nah ya. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Silakan pulang. Yos, sekarang silakan pulang anak-anak. Hati-hati. Siapkan dulu buku-bukunya supaya tidak tinggal nak ya. Kalau ada yang tinggal, ayo siapkan dulu alat-alat. Kalau sudah rapi, silakan pulang. Mulai dari Antami, silakan Antami. Hati-hati di jalan ya. Besok sekolah lah. Lagi naik seperti biasa. Yuk. Hati-hati di jalan. Besok sekolah lagi lah ya.